Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megus Herianto dengan NIM 2011290072 dari kelas 4C. Dosen pengampu Ade Bayu Saputra MPD. Mata kuliah Kurikulum Bahasa Indonesia. Judul video Kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu atau tempat berlomba yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Definisi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Akan tetapi, lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Dasar penyusunan kurikulum 2013. A. Landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum merupakan suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis dalam bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi. B. Landasan filosofis. Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Berbagai perkembangan dalam ilmu, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik yang dihadapi masyarakat, bangsa dan umat manusia dikemas dalam konten pendidikan. C. Landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar teori pendidikan berbasis kompetensi. Berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal
hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Berdasarkan kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. D. Landasan empiris. Dewasa ini kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda. Walaupun belum ada kejadian ilmiah bahwa kekerasan tersebut berasal dari kurikulum, namun para ahli pendidikan dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah implementasi kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif dan keterkungkungan peserta didik di ruang belajarnya, dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum 2013 ini hadir untuk menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan masalah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia untuk agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Karakteristik kurikulum 2013. 1. Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, mata pelajaran, dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar. 2. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari. 3. Kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran. 4. Penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran yang ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. 5. Kompetensi ini menjadi unsur organisatoris. Kompetensi bukan konsep generalisasi topik atau suatu yang berasal dari pendekatan disiplinari, kurikulum, atau content based kurikulum.
6. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar pelajaran. 7. Proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi, yang mana pengetahuan merupakan konten yang bersifat tuntas atau masteri, sedangkan kognitif dan psikomotorik merupakan kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatihkan, sedangkan sikap merupakan kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memperlakukan proses pendidikan yang tidak langsung. 8. Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi yang bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi. Implementasi kurikulum 2013. Dari segi pemahaman dan pelaksanaan kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang simpel dan praktis karena menjadi sebuah kurikulum penyempurna pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang masih menitik beratkan kepada kompetensi yang diutamakan. B. Dari segi materi kurikulum 2013. Dari segi materi lebih fleksibel, artinya lebih mudah dipahami oleh semua dan juga para pendidik, karena jam pelajaran dikurangi dan menambah jam pelajaran. Hal itulah yang sangat menonjol dalam perubahan pada KTSP menuju kurikulum 2013. C. Dari segi media pembelajaran. Sedangkan dari segi media pembelajaran, perencanaan materi mengajarkan dan proses belajar mengajar membutuhkan penerapan media yang ekstra, sehingga menuntut seorang guru dan siswa untuk selalu belajar dan memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada dan yang sudah dipersiapkan. D. Dari segi metode pembelajaran. Dari segi metode pembelajaran, kurikulum 2013 lebih aktif dalam penggunaan dan pemanfaatan berbagai metode seperti halnya metode simulasi, sosiodrama, bermain, diskusi, dan metode yang lain yang sangat mampu menjadi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. E. Dari segi penilaian. Sistem penilaian pada kurikulum 2013 dikatakan lebih baik karena mencakup 3 ranah domain belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena ketiga domain tersebut sama-sama menjadi sangat penting daripada hanya mengutamakan aspek kognitif pengetahuan. Hambatan implementasi kurikulum 2013. A.
dari segi pelaksanaan. Hambatan dari segi pelaksanaan ini banyaknya pendidikan dan siswa kurang memahami tentang perubahan kurikulum dari KTSP menuju kurikulum 2013. Terutama pendidikan belum tahu banyak dalam memahami apa saja yang perlu ditekankan di kurikulum 2013, sehingga diperlakukan pelatihan untuk para guru dalam pemahaman untuk melaksanakan proses kurikulum 2013 yang sesuai dengan yang diharapkan. B. Dari segi materi, siswa kurang siap dalam hal mencari materi karena masih terbiasa dengan materi sebelumnya yang selalu panjang lebar dalam pembahasan, sehingga pada kurikulum 2013 ini harus memperlakukan lebih banyak referensi buku ataupun media lain untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar yang efektif. C. Dari segi media pembelajaran, hambatan yang terjadi pada media yaitu minimnya keamanan pilihan tata letak sekolah yang lebih jauh dari lingkungan masyarakat, sehingga pihak sekolah masih enggan untuk menjadikan media pembelajaran pada tiap kelas seperti halnya LCD. Justru itu pihak sekolah lebih banyak menggunakan media model konvensional untuk menyiasati keamanan tersebut untuk sementara waktu. D. Dari segi metode pembelajaran, dalam hal metode pembelajaran, siswa masih kurang terbiasa dengan metode kurikulum 2013, sehingga masih perlu menggunakan metode ceramah karena disebabkan oleh beberapa faktor bakat, minat, kebiasaan, latar belakang, kemampuan dan gaya belajar siswa itu sendiri. Dari segi penilaian, dalam hal segi penilaian, memang semua tiga ranah domain kognitif, afektif, psikomotorik. Akan tetapi, tingkat kesulitan para guru adalah kurangnya memahami cara penilaian pada kurikulum 2013 karena masih sangat memperlakukan diklat dan pelatihan dalam hal khusus penilaian. Mungkin cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Apabila ada yang lebih, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.